semuanya, hari ini kita akan show you guys tentang penerapan bioteknologi di makanan, yaitu yogurt. Nah, kita kenalan dulu yuk sama bioteknologi. Bioteknologi adalah gabungan dari dua kata, yaitu biology dan teknologi. Biology adalah ilmu yang cover tentang organism. Jadi kita bisa lihat bahwa bioteknologi adalah pemanfaatan organism to produce jasa atau barang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Bioteknologi pun dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kita mulai dari bioteknologi konvensional dulu. Teknologi konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme yang menggunakan alat tradisional dan gak canggih. Bioteknologi konvensional pun ini tidak mengubah sifat dari organisme tersebut. Ada juga nih contoh bioteknologi konvensional, itu tape, roti, tempe, keju, kecap, dan yogurt yang kita akan lakukan dalam video ini. That's it dulu ya buat bioteknologi konvensional. Kita beralih ke bioteknologi modern. Dalam bioteknologi modern, itu biasanya bertujuan untuk rekayasa genetika. Sama juga seperti namanya. Kan namanya bioteknologi modern, pastinya menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Bedanya dari bioteknologi konvensional, bioteknologi modern ini mengubah sifat dari organisme. And now, let's get into the examples. Dan pastinya, contoh-contoh ini kalian sudah pernah dengar dan mungkin pernah lihat. Oke, contoh bioteknologi modern yang pertama itu insulin, bayi tabung, vaksin, dan jamur berprotein tinggi. Dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman kita sebutin sampai situ aja. Hai semua, saya Aurel. Saya akan mengambil alih voice over-nya untuk proses pembuatan kefir. Kefir? Iya, kefir. Hari ini kami akan membuat kefir walaupun bukan yogurt. Proses kefir dan yogurt sama, yaitu fermentasi. Bedanya, kefir adalah hasil fermentasi suhu ruangan. Kefir dibuat dengan cara memasukkan butiran bibit-bibit kefir ke dalam susu sapi. Sedangkan yogurt adalah hasil fermentasi susu sapi yang dipanaskan. Oke deh, daripada lama-lama, mari kita mulai. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah teko beling, susu sapi, bibit, dan termometer. Pertama-tama, tuangkan bibit ke dalam teko beling. Setelah itu, tuangkan susu sapi 1000 ml ke dalam teko beling. Lalu kalian bisa wrapping. Jangan lupa untuk memberi celah sedikit untuk udara. Lalu kita taruh di tempat bersuhu ruangan selama 18-36 jam. Oh wow, jadi begitu cara pembuatan yogurt. Keren sih. Kalian pasti sudah tidak asing lagi nih dengan kata-kata yogurt. Tapi yogurt itu apa sih? Yogurt itu susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Nah, fermentasinya itu kayak gimana? Fermentasinya itu dari laktosa yang menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur gel dan bau yang unik pada yogurt. Singkatnya, yogurt itu susu yang difermentasi bakteri. Namanya juga fermentasi bakteri, pasti ada bakterinya dong. So here's some bakteri yang dibutuhkan for making yogurt. Ada Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri-bakteri ini sering disebut sebagai bakteri asam laktat. Kenapa? Karena bakteri-bakteri ini mengubah glukosa dari susu menjadi asam laktat melalui proses fermentasi monolaktik. Pada proses fermentasi ini, bakteri-bakteri tersebut merombak laktosa susu menjadi glukosa. Yogurt plain yang kalian sering lihat di supermarket itu sudah mengandung
bakteri-bakteri Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. That's why lebih dianjurkan untuk menggunakan yogurt plain dalam fermentasi yogurt ini. Tapi ada beberapa nih yogurt yang memiliki rasa. Gimana ada rasanya? Nah, yogurt ini memiliki rasa karena ditambahkan sirup. Untuk pembuatan bioteknologi yogurt biasanya menggunakan kurang lebih 8 jam. Ini dia hasilnya setelah 18-36 jam. Setelah ini kami akan saring karena cairan berwarna kuning yaitu whey dan curds belum campur jadi kefir. Setelah disaring bisa dilihat ada bibit-bibit kefir yang tersisa. Lalu bibit kefir dibilas dan kita bisa menggunakannya kembali. Setelah itu bibit kefir bisa ditaruh di dalam susu 1000 ml baru untuk membuat kefir baru. Kami akan ambil saringan tadi dan ditaruh ke dalam teko beling. Ini adalah hasil akhir dari kefir. Wah, udah jadi nih. Cara pembuatannya unik ya. Tapi bukan cara pembuatannya saja yang unik. Yogurt pun mempunyai manfaat yang unik. Manfaat-manfaat yogurt yaitu mudah dicerna, menjaga tulang tetap sehat, mengandung bakteri-bakteri baik, membantu menurunkan tekanan darah tinggi, baik untuk kesehatan kulit, mengandung berbagai jenis vitamin, mengurangi resiko infeksi jamur, meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Wah, yogurt cocok nih bagi yang ingin diet. Hehehe. Tapi gak semua orang bisa mengonsumsi yogurt. Yogurt is not good to be consumed by pregnant women karena berisiko anak dalam kandungannya mengidap asma dan alergi karena kandungan lemak yogurt rendah. Ini salah juga nih kalau anaknya udah lahir. Lebih baik untuk diberi konsumsi yogurt pada umur 1 tahun ke atas. Karena pencernaan anak di bawah 1 tahun sangat sensitif. That is it buat information tentang bioteknologi dan yogurt. Gimana, mau dicoba gak? Sekian presentasi video dari kita. Bye-bye from Levina and Aurel. And see you next time. Bye.